Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairotunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muria Kudus. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang profesi yang saya pilih untuk memenuhi tugas akhir etika profesi dan bisnis. Di sini, saya memerankan sebagai akuntan publik. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang apa itu akuntan publik. Akuntan publik adalah orang yang bekerja di kantor akuntan publik untuk mengaudit suatu perusahaan atau kliennya. Akuntan publik merupakan suatu profesi di bidang keuangan. Akuntan publik ialah profesi yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Akuntan publik itu menjelaskan bagaimana tugas dan wewenang dari profesi akuntan publik, persyaratan untuk memperoleh akuntan publik, serta kewajiban akuntan publik itu sendiri. Kalau di Indonesia, mungkin masih belum banyak yang familiar dari akuntan publik. Kalau kita berbicara tentang akuntan publik, berarti kita sebenarnya berbicara tentang auditor atau pemeriksa. Itu hampir sama antara auditor dengan pemeriksa, namun nanti kalau auditor itu ada beberapa jenis auditor, yaitu ada auditor internal dan ada auditor eksternal. Kalau auditor internal adalah auditor yang bekerja di dalam perusahaan. Sedangkan kalau auditor eksternal adalah auditor yang bekerja di akuntan publik. Itu perbedaannya antara auditor internal dan auditor eksternal. Akuntan publik itu suatu profesi yang dilindungi oleh undang-undang yang memiliki tugas 1. General Audit Service. Tugasnya ialah memeriksa laporan keuangan perusahaan secara objektif. Yang kedua, Investigation Service. Apa itu Investigation Service? Yaitu tugasnya membantu manajemen perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, Manajemen Advisory Service. Apa itu Manajemen Advisory Service? Manajemen Advisory Service yaitu memberikan nasihat kepada manajemen dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Tugas yang keempat ialah Presentation Service, adalah mewakili kuasa klien dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam masalah-masalah tertentu. Dan selanjutnya, tugas akuntan publik yang kelima ialah Assistant Service. Apa itu Assistant Service? Assistant Service ialah memberikan bantuan jasa dalam menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Untuk auditor dan akuntan publik hampir sama kalau di profesinya. Jadi, akuntan publik itu profesi yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Izinnya yang mengeluarkan ialah dari Menteri Keuangan. Kemudian akuntan publik tergabung dalam suatu asosiasi namanya Institut Akuntan Publik Indonesia. Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik. Kemudian di sini ada jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik. Ada beberapa jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik. Yang pertama, ada pemeriksa atas laporan keuangan. Jadi kalau jasa itu memeriksa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian jasa yang kedua adalah jasa pemeriksaan khusus atau investigasi. Kalau mungkin dari saudara membutuhkan investigasi untuk pihak kepolisian atau sebagainya, akuntan publik bisa memberikan layanan tersebut. Kemudian ada jasa operasional. Jadi kita bisa memeriksa kinerja di perusahaan, apakah kinerjanya sudah baik apa belum. Kemudian ada jasa perpajakan atau jasa konsultasi perpajakan. Jadi saudara bisa konsultasi ke akuntan publik mengenai SPT, pengisian SPT, penyerahan SPT, dan masalah perpajakan yang lain.
Bisa juga kalau ada yang membutuhkan jasa konsultasi manajemen. Jadi, akuntan publik juga memberikan jasa konsultasi manajemen apabila ada yang mau membuka usaha. Di sini jasa yang ditawarkan bukan hanya sekedar akuntan saja. Jadi apabila ada yang ingin buka usaha juga bisa bertanya kepada akuntan publik. Di sini terbagi atas dua kelompok. Yang pertama ada atestasi. Jadi atestasi ini memberikan keyakinan atas laporan keuangan, dan yang kedua ada non-atestasi. Non-atestasi itu bentuknya bisa konsultasi, training, pembuatan sistem, kemudian naskah akademik, studi kelayakan. Selanjutnya, untuk standar pelaporan akuntan publik, di dalam akuntan publik memiliki standar yang diatur oleh standar profesional akuntan publik. Jadi, akuntan publik itu punya standar pelaporan yang diatur oleh standar profesional akuntan publik. Jadi, untuk mengaudit laporan keuangan, inti dari laporan keuangan kita adalah laporan auditor independen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai isu akuntan publik. Meski pandemi, bisnis akuntan publik tetap tumbuh sepanjang 2020. Di tengah kondisi penuh tantangan akibat pandemi COVID-19, RSM atau Response Surface Methodology atau bisa disebut dengan metode respon permukaan, network kantor akuntan audit, pajak, dan konsultasi global mengumumkan pendapatan global sepanjang tahun 2020 tumbuh sebesar 9,2% menjadi $6,3 miliar. Sementara dari jumlah tim bertambah menjadi 48.000 orang dan menjadi yang tersebar di lebih dari 120 negara. Chief Executive Officer atau CEO RSM Gene Stephen menyatakan jasa konsultasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 15%. Hal ini didorong oleh permintaan konsultasi manajemen dan bisnis, konsultasi teknologi informasi atau IT, dan konsultasi manajemen risiko. Pendapatan jasa audit di 2020 juga berhasil tumbuh 10% berkat penambahan jumlah klien yang diperoleh sepanjang 2019. Layanan jasa audit semakin kuat dengan diluncurkan alat kolaborasi online yang inovatif yang memberikan pengalaman yang lebih baik kepada klien dalam berinteraksi dengan RSM atau Client Experience, memungkinkan adanya efisiensi dalam proses pelaksanaan jasa audit, kepatuhan, dan konsultasi, serta memfasilitasi analisis data secara terintegritas. Pendapatan dari jasa pajak meningkat 6%, terutama didorong oleh jasa konsultasi pajak. Tim pajak RSM dengan cepat bergerak membantu klien terkait meningkatnya kompleksitas peraturan yang belum pernah terjadi akibat krisis COVID-19. RSM juga mengalami peningkatan permintaan konsultasi terkait penerapan paket stimulus dan pemerintah, rencana merger dan akuisisi strategis, jelas Gene Stephen. Di akhir tahun, terdapat peningkatan permintaan konsultasi terkait restrukturisasi dan dukungan transaksi bisnis, seiring dengan kebutuhan dunia usaha mencari solusi pemulihan bisnis. Gene Stephen menilai 2020 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan. Namun, pertumbuhan RSM mencerminkan kelincahan dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan, penyesuaian infrastruktur digitalnya sejalan dengan perubahan yang cepat, memiliki tujuan dalam pengambilan keputusan dan
memprioritaskan kesejahteraan rekan kerja dan bisnis serta keamanan klien. Pada saat bisnis ditantang untuk bertransformasi, kami tetap fokus untuk menyediakan layanan dan solusi inovatif dan berkualitas untuk membantu klien menata kembali masa depan mereka, kata Jean Stephen. Selanjutnya adalah pembahasan tentang materi kode etik profesi lainnya atau kode etik BPK. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang teknologi informasi. Kode etik sangat dibutuhkan dalam bidang TI atau teknologi informasi, karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan yang tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh ITR itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Kode etik profesi dalam bidang apapun merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Setelah era reformasi, makin banyak bermunculan organisasi profesi dari kelompok profesi sejenis. Contoh, IAI untuk para akuntan, ID untuk para dokter, dan PGRI untuk para guru. Dan wadah organisasi untuk pejabat keuangan publik atau pemerintah atau negara adalah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Setiap organisasi tersebut makin menyadari perlunya membuat kode etik untuk menjadi pedoman perilaku bagi para anggotanya. Tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya. Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI. Kode Etik BPK dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007. Kode etik ini berlaku untuk anggota dan pemeriksa BPK. Anggota BPK dan pemeriksa BPK mempunyai pengertian yang berbeda menurut pasal 1 ayat 2 dan 3 Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, yaitu A. Anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan keputusan Presiden. Yang B. Pemeriksa BPK adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai profesi akuntan publik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.